Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video sebelumnya saya sudah buatkan video tentang sistem absensi dengan menggunakan RFID tanpa menggunakan akses internet. Jadi kita bisa mengakses data dari RFID-nya, kita simpan di penyimpanan memori dari komputer atau laptopnya, yaitu dengan menggunakan yang namanya software XAMPP. Jadi software XAMPP ini adalah suatu media yang bisa digunakan untuk membuat database dan web server secara offline ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan yang namanya akses internet. Nah, di video sebelumnya saya hanya menjelaskan bagaimana cara kerjanya, dan di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara step by step-nya membuat programnya dari program websitenya, database-nya, dan source code dari Arduino-nya. Tentunya Ethernet Shield-nya nanti juga harus kita setting untuk IP address-nya ya, kita sesuaikan dengan program Arduino-nya. Dan ini nanti untuk programnya akan saya taruh link downloadnya di deskripsi. Jadi teman-teman cek saja di deskripsi di video ini ya. Bukan di video sebelumnya, nanti untuk source kodenya akan saya taruhkan di video ini beserta programnya. Ada 3 link, link untuk download XAMPP, link download kode light, dan link dari source kode PHP dan Arduino-nya. Nah, yang pertama teman-teman install dulu yang namanya XAMPP ini ya. Di sini yang saya berikan linknya untuk laptop yang 64 bit, bukan yang 32 bit. Nah, kalau misalkan laptop teman-teman 32 bit, teman-teman bisa cari di Google. Kalau misalkan nanti teman-teman butuh yang 32 bit, teman-teman tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya carikan yang 32 bit dan saya taruh link downloadnya di komentar ya. Dan di sini kode LED-nya sama, di sini saya menggunakan 64 bit karena laptop yang saya gunakan ini menggunakan 64 bit ya. Jadi kenapa saya kasihnya ya 64 bit ya, karena laptop saya ini 64 bit ya. Nanti cuma kalau misalkan teman-teman butuh silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya berikan yang 32 bitnya. Setelah teman-teman install yang XAMPP, teman-teman install juga untuk kode LED-nya. Kode LED ini fungsinya untuk memprogram dari fungsi PHP dan HTML-nya. Jadi untuk program PHP HTML-nya ini memprogramnya pakai kode LED. Sebenarnya pakai Notepad itu bisa. Nah, cuma saya sarankan menggunakan kode LED ini karena di kode LED ini sudah ada warna-warnanya, jadi memudahkan kita dalam memprogram PHP dan HTML-nya. Nah, bentuk dari XAMPP yang sudah diinstal nanti seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah install, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang namanya XAMPP dan ini untuk kode LED-nya. Nah, yang saya maksud warna-warna itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi memudahkan kita untuk memprogram. Kalau misalkan kurang satu dari tanda petiknya saja, dia warnanya jadi oranye seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk memprogram agar kita tahu program mana yang bermasalah. Nah, jadi seperti itu fungsi dari kode LED-nya ya. Nah, untuk yang pertama kita akan buatkan tutorial cara buat database dan websitenya terlebih dahulu ya. Sebenarnya untuk websitenya nanti tidak kita mulai dari awal, jadi kita langsung copy paste saja biar lebih cepat dan lebih mudah, biar teman-teman juga lebih paham. Nah, yang pertama kita mulai dulu untuk XAMPP-nya. Jadi di XAMPP ini kita pilih start di Apache dan MySQL ini ya, hingga muncul portnya seperti ini. Kalau portnya belum muncul, berarti dia belum mulai start. Kalau sudah portnya sudah muncul, berarti menandakan bahwa Apache dan MySQL-nya sudah bisa terhubung ya ke localhost-nya. Nah, jika misalkan sudah, teman-teman di sini buka browser ya. Nah, jika misalkan teman-teman sudah buka browser, teman-teman bisa close saja, tidak masalah. Lalu teman-teman di sini ketikkan localhost /php/myadmin ya. Nah, hingga muncul tampilannya seperti ini. Nah, di localhost php/myadmin ini, kita akan membuat database dari penyimpanan data yang sudah dikirimkan dari Arduino nanti ya. Nah, jadi kita buatnya dengan cara kita klik new di sini, lalu teman-teman isikan namanya. Di sini saya akan isikan Arduino sensor, Arduino underscore sensor untuk database-nya. Lalu pilih create di sini. Nah, untuk tabelnya teman-teman tinggal pilih saja import di sini. Jadi menggunakan database yang sudah saya buat sebelumnya.
Jadi kita import saja langsung, teman-teman tinggal pilih choose file, lalu teman buka source code PHP dan Arduino yang sudah teman-teman download di link deskripsi nanti. Lalu teman-teman pilih arduino_sensor.sql ya. Teman-teman open. Nah, jika sudah selesai, tidak ada lagi yang dirubah, teman-teman langsung scroll ke bawah lalu pilih import di sini. Nah, tunggu beberapa saat hingga proses importnya successfully seperti ini. Jadi semuanya berwarna hijau, tidak ada yang berwarna merah, tidak ada yang error. Nah, tinggal kita cek, ternyata sudah masuk untuk tabelnya. Jadi tabel dari database-nya di sini ada 3 macam ya, yaitu RFID, siswa, dan tambah. Nah, jika misalkan untuk proses pembuatan database-nya sudah selesai, teman-teman buka lagi yang source code PHP dan Arduino ini ya. Jadi source code PHP dan Arduino ini, teman-teman buka di Arduino MySQL ini. Nah, di Arduino MySQL ini sudah tersedia beberapa program PHP dan HTML-nya. Nah, kemudian folder Arduino MySQL ini teman-teman copy, lalu teman-teman masuk ke Windows C, teman-teman buka SMPP, lalu pilih htdocs ini. Nah, pastikan di htdocs ini ya, untuk folder Arduino MySQL. Karena di sini saya sudah ada, saya tinggal replace saja untuk foldernya Arduino MySQL. Nah, jika sudah masuk di htdocs di SMPP-nya, teman-teman buka, dan ini sudah masuk ya. Nah, jika step ini sudah selesai, kita coba kita buka halaman dari websitenya dengan cara localhost garis miring lalu nama foldernya ya. Nah, di sini tadi kan nama foldernya Arduino MySQL di htdocs-nya. Jadi kita beri nama Arduino_MySQL. Kita tuliskan Arduino_MySQL. Nah, untuk tampilan awalnya ini berada di index.html. Nah, jika misalkan sudah muncul seperti ini, berarti proses copy source codenya ini sudah berhasil ya, sudah bisa kita buka. Nah, jadi kalau misalkan kita pilih index.html, nanti akan muncul tampilan website seperti ini. Jadi ini adalah tampilan awal untuk memulai sistem absensi siswanya. Nah, sedangkan untuk website yang tambahkan data siswa atau data baru ini yaitu berada di update.php. Nah, programnya itu ada di update PHP ini ya. Nah, yang ini programnya. Lalu untuk yang absensi siswa namanya absensi.php, yang data siswa itu datasiswa.php. Nah, jadi ada beberapa program di sini, makanya di sini ada banyak file-file .php-nya karena memang ada beberapa program di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin edit, ingin rubah namanya, teman-teman bisa buka kode light, lalu teman-teman tinggal cari saja halaman yang ingin dirubah namanya. Nah, misalkan teman-teman pengen rubah halaman dari dashboardnya ini, misalkan diganti tulisannya selamat datang di sistem absensi ini. Teman-teman tinggal cek di sini index.html, maka teman-teman buka di kode light, pilih file, open file, lalu pilih XAMPP, htdocs, dan Arduino MySQL. Halaman index.html-nya ingin kita rubah. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Teman-teman tinggal bisa ganti saja untuk namanya diganti apa, selamat datang apa, atau di sini untuk kapasitor CT-nya ini mau diganti dengan nama kalian, terserah, bebas. Nah, yang ini ya, CT kapasitor. Nah, kalau misalkan kita tekan tambahkan data baru ya, kalau misalkan kita tekan CT kapasitor ini, dia akan dialihkan ke halaman index.html. Nah, jadi kenapa saya suruh untuk install Codelet? Cuma kalau misalkan teman-teman sudah paham tentang cara pemrograman PHP dan HTML, teman-teman menggunakan software lain, silahkan bebas. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagi teman-teman yang masih belum tahu tentang cara program PHP dan HTML-nya. Nah, di sini untuk cara programnya di sini softwarenya saya menggunakan Codelet ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara program websitenya ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan pengen edit ya seperti saya jelaskan tadi, tinggal klik saja yang mana yang mau diedit halamannya.
Misalkan di sini absensi.php ya, teman-teman cari saja di Codelite, pilih file, open file, nah bisa update PHP ini tinggal di open lalu tinggal pilih add yang mau diedit yang sebelah mana. Nah, jadi cukup gampang dan simple sebenarnya untuk program sistem absensi ini. Sebenarnya ada juga yang nanti lebih bagus lagi tampilannya. Nah, cuma karena di sini waktunya cuma singkat ya, saya membuatnya hanya 1 hari saja, jadi saya buat simple seperti ini saja. Nah, jadi untuk database dan websitenya ini sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke fungsi Arduino-nya. Kita masuk ke Ethernet shield-nya terlebih dahulu. Kita setting untuk IP address dari Ethernet shield-nya dulu. Nah, sekarang untuk langkah yang pertama, teman-teman tancapkan dulu untuk Arduino-nya dan Ethernet shield yang sudah terpasang dan hubungkan kabel Ethernet-nya ke laptop kalian ya. Lalu teman-teman buka network. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Untuk Ethernet-nya teman-teman pilih di sini untuk network dan internetnya. Lalu teman-teman pilih edit di IP assignment-nya ini, pilih edit yang awalnya dari automatic teman-teman ganti di manual. Nah, setelah manual akan muncul IPv4 dan IPv6. Lalu IPv4-nya teman-teman aktifkan, teman-teman on-kan, lalu teman-teman ketikkan IP address-nya 192.168.10.10. Lalu untuk subnet mask-nya teman-teman pilih 255.255.0 yang kemudian teman-teman tekan save. Nah, IP address-nya sudah berubah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 192.168.10.10 ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman cari Windows Defender di sini. Windows Defender Firewall ya. Dan pastikan Windows Defender Firewall-nya teman-teman matikan. Jadi teman-teman off-kan semua untuk Windows Defender-nya. Teman pilih turn Windows Defender Firewall on or off, lalu turn off-kan semua ya. Baik itu yang privat ataupun yang publik agar tidak error saat pengiriman data dari Arduino-nya ke localhost XAMPP-nya. Jadi kita harus menonaktifkan Defender Firewall terlebih dahulu. Nah, jika misalkan sudah dinonaktifkan, berarti proses setting Ethernet-nya sudah selesai. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk wiring diagramnya ya. Nah, ini adalah wiring diagram dari sistem absensinya dengan RFID tanpa internet dengan localhost. Nah, jadi untuk RFID yang saya gunakan ini RFID RC522. Dan untuk pin yang digunakan ini berbeda dari pin yang ada di internet wiring diagramnya, karena dari Ethernet sendiri itu ada beberapa pin yang tidak diperbolehkan dipakai, yaitu berada di pin 10, lalu pin 4. Nah, itu tuh tidak boleh dipakai ya, karena pin itu digunakan oleh Ethernet shield sendiri. Kalau misalkan RFID-nya kita pasang di pin 10 dan pin 4, otomatis akan mengganggu kinerja dari Ethernet shield-nya sendiri, atau bahkan nanti perangkat atau tambahan teman-teman misalkan mau ditambahkan LED di pin 10 atau ditambahkan buzzer di pin 4, itu nanti tidak akan berfungsi karena sedang dipakai oleh Ethernet shield-nya. Jadi untuk pin nomor 10 dan pin nomor 4 itu jangan sampai dipakai ya teman-teman. Nah, di sini untuk koneksi antara RFID-nya sudah saya tuliskan di sini. Jadi kalau pin SDA-nya saya hubungkan ke pin 8, pin SCK-nya saya hubungkan ke pin 13, pin MOSI-nya saya hubungkan ke pin 11, pin MISO-nya ke pin 12, ground-nya tetap ground, lalu RST-nya ke pin 9, 3,3 volt-nya di sini saya sambungkan ke 3,3 volt. Nah, untuk LCD I2C-nya, untuk VCC-nya saya hubungkan ke 5 volt, ground-nya juga ke ground ya. Lalu untuk SCL-nya saya hubungkan ke pin A5, sedangkan SDA-nya ke pin A4. Nah, di sini untuk push button-nya saya tidak menggunakan resistor, jadi saya menggunakan internal pull up yang sudah ada dari Arduino Uno-nya, yang dimana pin 1 push button-nya ini saya jumper lalu saya hubungkan langsung ke ground, dan yang pin satunya langsung ke pin digital 2 dan 3. Jadi tidak perlu tambahan resistor lagi untuk pull up-nya.
kita langsung menggunakan fungsi internal pullup yang ada di Arduino Uno-nya, tapi nanti dideklarasikan juga di dalam kode Arduino-nya ini untuk internal pullup-nya diaktifkan ya. Nah, jadi untuk meringkas tidak ada tambahan resistor di sini. Lalu untuk buzzer-nya ini saya hubungkan ke pin 5, lalu ground-nya juga ke ground. Nah, jadi seperti itu ya untuk wiring diagram dari sistem absensinya. Lalu untuk komunikasinya tadi yaitu kita membutuhkan kabelan tentunya ya, yang seperti saya jelaskan tadi dari PC ini kita hubungkan ke Ethernet LAN, lalu Ethernet LAN yang satunya kita hubungkan ke Ethernet Shield-nya. Nah, jadi seperti itu untuk komunikasinya. Nah, sekarang untuk wiring-nya sudah selesai, saya akan jelaskan untuk programnya. Nah, di sini programnya teman-teman deklarasikan SDA-nya di pin 8, RST-nya di pin 9. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, biasanya SDA itu berada di pin 10, karena pin 10-nya ini sudah dipakai untuk Ethernet Shield, makanya di sini saya ganti SDA-nya itu di pin 8 ya teman-teman. Dan RST-nya di pin 9. Dan di sini teman-teman membutuhkan yang namanya library Liquid Crystal I2C dan library dari KRFID. Nah, nanti untuk library-nya akan saya masukkan juga di link source code PHP dan Arduino-nya nanti akan saya masukkan di situ untuk library KRFID-nya dan I2C-nya akan saya masukkan juga. Kalau Ethernet-nya biasanya sudah include dari Arduino-nya, jadi kita tidak perlu install untuk library dari Ethernet-nya. Nah, sedangkan di sini untuk buzzer-nya sudah saya deklarasikan berada di pin 5, lalu ini pendeklarasian dari alamat I2C LCD-nya, yaitu di sini ITC LCD-nya saya menggunakan 16x2 untuk karakternya, dan ini untuk MAC address-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke fungsi charge saver. Nah, jadi kita tadi sebelumnya sudah men-setting IP address dari Ethernet Shield-nya, yaitu 192.168.10.10. Nah, oleh karena itu makanya kenapa di sini saya masukkan 192.168.10.10. Nah, sedangkan untuk IP address ini IP address untuk dari Ethernet Shield-nya Arduino IP-nya ya. Nah, lalu di sini seperti saya jelaskan sebelumnya, saya tidak menggunakan namanya resistor pull-up, karena saya menggunakan internal pull-up bawaan dari Arduino-nya. Makanya di sini untuk pin modenya sudah saya tambahkan input pull-up ya. Nah, jangan lupa untuk buzzer-nya juga dideklarasikan sebagai output-nya di sini. Nah, sekarang untuk pemilihan modenya ini saya menggunakan fungsi switch case ya di sini. Nah, switch case ini ya. Untuk pemilihan modenya, mode scan dan mode tambahkan. Jadi scan ini untuk mode untuk absensinya, sedangkan untuk mode add ini untuk menambahkan data siswanya. Nah, jadi kalau misalkan tombol scan ini kita tekan, dia akan bernilai 1, value-nya sama dengan 1, akan mengaktifkan switch case yang ini, switch case yang nomor 1 ini. Dan misalkan kita tekan untuk tombol yang add, dia nanti akan keluar nilai 2, yang nantinya akan mengaktifkan case yang kedua ini. Nah, jadi seperti itu untuk switch case-nya. Lalu untuk fungsi pengiriman Arduino-nya ini yaitu di sini ya, di void send to DB. Jadi ada dua void send to DB. Void send to DB yang pertama ini kita gunakan untuk mengirimkan absensinya. Nah, sedangkan void send to DB1 kita gunakan untuk menambahkan data siswanya. Nah, jadi void send to DB ini nanti juga akan muncul di serial print ya, kalau misalkan kita gunakan. Nah, kalau misalkan kita pilih posisi scan di sini nanti, otomatis yang nyala itu send to DB yang ini ya. Nanti dia akan mengirimkan website Arduino MySQL absen PHP tag dan tagnya akan terbaca. Nah, di sini akan saya berikan contoh ya. Untuk programnya di sini, teman-teman jangan lupa untuk pilih portnya. Teman-teman tinggal tekan saja tombolnya, kita tambahkan datanya dulu karena di sini kan belum ada data siswanya. Tekan tombol untuk tambahkan data. Nanti di serial monitor akan muncul tulisan add seperti ini ya. Berarti kita sekarang sudah masuk ke mode tambahkan data. Dan nanti untuk program yang dieksekusi itu yaitu send to DB1 ini, yaitu get Arduino MySQL tambah .php ini ya.
Nah, sekarang kita tinggal tempelkan saja kartu RFID-nya ke tag reader-nya ya. Jika misalkan buzzernya berbunyi, berarti menandakan bahwa tag reader-nya ini sudah membaca dari kartu RFID-nya. Dan ini sudah terbaca tagnya itu di 264542202. Nah, nantinya tag ini nanti akan dikirimkan ke alamat yaitu yang get garis miring Arduino MySQL garis miring tambah .php tanda tanya, dia akan otomatis tag-nya terisi ya. Nah, nantinya alamat ini akan menyimpan ke database dari phpMyAdmin-nya. Nah, di localhost phpMyAdmin ini teman-teman cek saja ditambah. Nah, dia akan tersimpan di sini ya untuk tag-nya. Nah, sedangkan untuk di websitenya, dia nanti akan munculnya ditambahkan data baru ini. Nah, lalu teman-teman tinggal tambahkan datanya saja di sini. Misalkan di sini saya beri nama Rizal Bukhari, pilih kelasnya, pilih kelas A, nah, tinggal kita submit. Nah, ketika kita submit, dia akan muncul lagi di data siswa. Jadi tagnya dan namanya sudah ada di data siswa di kelas A ini. Nah, sedangkan ditambahkan data baru ini sudah otomatis terhapus ya. Nah, jadi di database tambah ini nanti sudah tidak ada lagi, sudah otomatis terhapus dan masuk di data siswanya ini. Di mana tagnya ini dengan nama ini dengan kelasnya yang ini. Nah, sedangkan sudah muncul di database data siswanya. Kalau di websitenya di data siswa ini ya. Nah, sekarang kita coba lagi, kita tambahkan satu kartu lagi. Kita arahkan ke tag reader-nya. Kita cek ditambahkan data baru, sudah masuk ya. Nah, jadi di serial monitornya pun juga muncul ya. Jadi tagnya ini, nomornya ini, dan nantinya juga akan dikirim seperti ini. Jadi untuk mengirimkan ke database itu menggunakan halaman ini. Arduino MySQL tambah .php dan datanya tag 4145145221 ini ya. Untuk menambahkannya ke database-nya. Sekarang kita akan cek lagi database-nya. Sudah masuk ditambah ini ya. Sekarang sudah masuk ditambah ini tagnya 41452221 sudah sesuai dengan waktunya 11.07. Nantinya juga akan masuk di sini. Nah, sebenarnya dari serial monitor ini mengirimkan ke browser ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy ini. Get-nya tidak usah dimasukkan. Teman-teman copy, teman-teman masuk ke browser, pastikan di sini ditambahkan localhost garis miring Arduino MySQL tambah .php dan datanya tag. Nah, teman-teman tinggal misalkan tagnya 908765432. Nah, jadi alamat ini fungsinya untuk menambahkan ke database-nya ya. Jadi kalau misalkan kita enter, dia otomatis akan mengirimkan datanya ini ke database. Kita cek ke database. Nah, sudah muncul ya data yang kita tambahkan tadi secara manual dengan cara kita pastikan alamatnya yang ini dengan tagnya yang ini. Nah, jadi prinsip dari pengiriman database-nya itu seperti itu. Jadi dari serial monitornya ini mengirimkan alamatnya ini dengan tagnya yang sudah terbaca tadi ke database-nya, prinsipnya tadi menggunakan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita delete saja yang nomor 5. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan data saja yang ini ya. Kita beri nama Rizan Akbar, kita pilih kelasnya yang B, lalu kita submit. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip dari tambahkan siswanya. Nah, misalkan untuk nama siswanya ada yang salah, ada yang kurang, kita bisa melakukan edit yang nantinya dia akan masuk ke halaman edit absen. Kita bisa tambahkan namanya Rizan Bukhari Akbar misalnya. Nah, lalu kelasnya ternyata salah, dia berada di kelas B. Kita tinggal simpan perubahan dan di sini sudah terganti ya, otomatis terganti namanya Rizal Bukhari Akbar. Kalau misalkan kita mau hapus, kita tinggal klik saja yang hapus, dan nanti akan masuk ke fungsi halaman delete.php dan nanti akan terhapus. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi absensinya.
Kita tekan dulu push buttonnya untuk masuk ke mode absensi ya teman-teman. Dan di sini di serial monitor nanti pasti akan muncul tulisan scan. Nah, ini scan-nya. Berarti kita sudah masuk ke mode absensi ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tempelkan saja kartu RFID-nya sama seperti saat menambahkan data tadi. Teman-teman scan-kan ke tag reader. Selamat datang, tempelkan kartu. Sudah berhasil data tersimpan. Dengan tag terbaca yang ini, dia akan mengirimkan alamat websitenya yaitu Arduino MySQL _absen.php, tanda tanya tag dengan tag yang sudah terbaca ini akan otomatis terisi. Nah, jika sudah, teman-teman cek di database ya. Teman-teman masuk di RFID. Nah, untuk di RFID-nya ini tidak ada namanya. Namanya itu sudah berada di siswa ini. Jadi otomatis ya. Jadi kedua tabel RFID dan siswanya, data dari RFID dan siswanya ini, dua tabel menjadi satu halaman website nanti. Nah, kita cek di halaman absensinya. Kita refresh dulu dan di sini sudah masuk untuk data absensinya. Jadi tagnya yang terbaca tadi sudah otomatis namanya terisi di sini dengan kelasnya B, dengan tanggalnya dia absen itu tanggal 13, dengan waktunya itu 11 lebih 40. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi, kita tagkan lagi untuk kartu yang satunya. Kita refresh dan datanya sudah masuk. Nah, untuk pengiriman ini prinsipnya sama juga seperti tambahkan data tadi. Kita bisa menambahkan secara manual ke browsernya, tinggal kita copy saja websitenya yang ini, lalu kita pastekan, lalu kita masukkan tagnya ini ya. Tagnya ini kita masukkan ke sini, di depannya kita beri localhost, garis miring Arduino MySQL absen. Nah, jika sudah teman-teman enter. Nah, kalau misalkan nanti munculnya data tersimpan, berarti datanya sudah terkirim. Nah, kita refresh, datanya sudah masuk ya. Jadi masuknya di jam 11 lebih 13 menit. Nah, kalau misalkan mau difilter, mau dilihat tanggal berapa, misalkan tanggal 12, teman-teman tinggal ganti saja tanggal 12, karena di sini tanggal 12-nya tidak ada datanya ya. Di sini adanya data tanggal 13, makanya adanya di tanggal 13. Untuk data siswanya pun juga sama. Di sini ada kelas filternya. Misalkan kita ingin memfilter kelas B saja, berarti di sini akan ditambahkan kelas B. Kalau misalkan kelas A, nanti juga yang akan ditambahkan kelas A saja. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip programnya ya. Dan teman-teman harus hati-hati jika ingin melakukan edit untuk programnya, teman-teman pastikan dulu tidak ada tanda petik atau tanda titik komanya yang terhapus atau kurang. Kalau misalkan sampai ada yang terhapus atau kurang, itu pasti nanti akan mengalami error ya teman-teman. Jadi teman-teman cek dulu dan hati-hati untuk proses pengeditannya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada masalah tentang programnya nanti bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Cuma teman-teman juga harus jelaskan dulu masalahnya apa, terus errornya gimana, biar saya juga bisa jawab. Kalau misalkan teman-teman tidak jelaskan, kok punya saya error gitu saja, saya juga bingung. Mau bantu jawabnya seperti apa ya teman-teman. Jadi teman-teman jelaskan dulu errornya seperti apa, tidak bisanya seperti apa yang sudah teman-teman lakukan dari programnya, teman-teman jelaskan dulu biar saya tidak bingung untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya di kolom komentar nanti. Nah, jadi seperti itu untuk cara program dan cara wiring dari sistem absensi siswa dengan RFID menggunakan localhost tanpa internet teman-teman. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami.